Mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah, sehat walafiat, zahir dan batin, keluarga sakinah mawaddah warahmah, keturunan soleh dan solehah, dan pada akhirnya kita semua nanti husnul khatimah, masuk ke dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Keluarga besar Majelis Taklim Telkomsel Takwa. Takwa itu artinya takut kepada Allah, bukan takut istri tua. Tema yang diberikan kepada saya, menghidupkan Ramadan dengan berbagi dari kebaikan menuju keberkahan. Kita bahas tema ini satu persatu. Yang pertama, menghidupkan. Kenapa Telkomsel memilih kata menghidupkan? Karena memang kalau di Ramadan ini banyak yang mati. Makin besar masjid, makin dingin AC-nya, makin tebal karpetnya, masuklah ke dalam masjid jam 12, jam 1 siang. Banyak yang iktikaf. Korban-korban Yahudi Israel bergelimpangan, pakai baju dinas lagi. Kalau kita bangunkan, bangun, langsung dia tersentak dan menjawab, naumus shaim huwal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Nah, jadi memang judul yang diberikan Telkomsel ini berkualitas memang. Ini menunjukkan majelisnya ini memang betul-betul majelis ngaji, menghidupkan, supaya jangan sampai Ramadan ini mati, dihidupkan. Menghidupkan Ramadannya dihidupkan. Ramadan itu diambil dari kata ramda. Ramda artinya panas. Apanya yang panas? Leher ini panas. Karena jam 10 lewat 10 enggak ada teh manis, enggak ada air es, maka panas tenggorokan ini. Itu maka disebut dengan Ramadan. Makna yang kedua artinya Ramadan, ramda, asal katanya panas. Karena kalau kita menggali tanah menemukan ada besi, tombak, pedang, keris, pisau, golok, karena lama di dalam tanah dia berkarat. Untuk menghilangkan karatnya kita mesti menyalakan api unggun, lalu kita masukkan besi ini ke dalam api. Setelah dia merah menyala abangku, barulah kita pukulkan dia sehingga copotlah karat-karatnya. Itulah kenapa Ramadan ini mesti dihidupkan panas dengan ibadah, supaya kita yang selama 11 bulan ini berkarat. Mata kita berkarat, telinga berkarat, lisan berkarat, kepala berkarat, hati berkarat. Masuk kita ke dalam Ramadan ini, keluar dari Ramadan ini rontok karat-karatnya insya Allah. Kalau selama Ramadan ini sudah dipanaskan, keluar Ramadan karatnya tidak copot, ada dua kemungkinan. Yang pertama, kurang panas. Yang kedua, karatnya karat kronis, enggak copot-copot lagi. Makanya kata Nabi, orang yang keluar dari Ramadan itu sama seperti orang yang keluar dari rahim ibunya tanpa dosa. Kalau saya lihat dari senyum jamaah Telkomsel ini memang orang-orang yang tidak punya masalah dan tidak punya utang. Dipancing dengan pantun pertama tadi cerah, padahal udah mulai lapar ini kan, tapi bisa dia tersenyum cerah. Ini menunjukkan orang-orang yang tidak punya masalah dan tidak punya kredit insya Allah. Amin. Kalaupun ada yang berutang, mudah-mudahan cepat lunas hutangnya. Banyak juga ternyata. Ramadan artinya hujan yang turun di pergantian musim. Jadi kalau sudah musim panas, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita as-saif. Syita dingin, saif panas. Waktu musim panas itu debu naik,
sehingga bunga-bunga, daun-daun warnanya warna debu. Maka ketika mau pergantian musim turun hujan. Hujan yang turun di pergantian musim itu namanya ramdha. Ketika ramdha itu turun, maka daun-daun yang warna debu kusam berubah nampak hijau. Bunga yang sebelumnya tidak cerah merah, kuning, ungu, biru. Kenapa? Karena debunya sudah tersingkir. Begitu juga lah kita selama 11 bulan ini, mata berdebu, telinga berdebu, hati berdebu, maka disingkirkan dengan hujan yang turun. Hujan itu bernama ramdha, namanya hujan Ramadan. Maka keluar kita dari Ramadan ini nanti insya Allah semuanya bersih seperti daun-daun bunga-bunga yang sudah terkena hujan di pergantian musim, insya Allah. Hujannya lebat, tapi daunnya, bunganya tidak berubah karena tidak terkena air hujan. Dia kebetulan di bawah atap. Nah, inilah orang yang Ramadan berlalu tapi nggak ada perubahan apa-apa ke dia. Tapi jangan tertumpu pada perubahan fisik, karena saya katakan tadi bunga yang warnanya berubah, lalu kemudian setelah Ramadan kita melihat perubahan fisik. Jangan. Perubahan itu ada dalam batin, kolbu, hati, diri kita di dalam berubah. Karena kalau perubahan fisik nanti ada yang keluar Ramadan wajahnya hitam kurus, lalu orang bilang, ini kayaknya nggak dapat Lailatul Qadar ini. Tiba-tiba ada yang keluar Ramadan cerah, berat badan nambah. Jangan. Kita melihatnya itu batin. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak melihat badan kamu. Wala ila suwarikum, Allah tidak melihat rupa kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum, yang dilihat Allah adalah hati kamu. Jadi Allah melihat kita itu batin, kolbu, hati kita itu yang dilihat Allah. Tapi jangan juga dipahami hadis ini tekstual. Lalu besok semua pegawai karyawan Telkomsel masuk kantor, nggak ada yang mandi pagi cuci muka. Pas ditanya, kenapa kusut sekali wajahmu? Karena yang dilihat Allah adalah hati kita. Kita kalau melihat wajah di cermin, Allahumma kama hassanta khalqi, sebagaimana engkau memperbaiki diriku, perbaiki akhlakku, fahassin khuluqi, perbaikilah fisikku. Batinnya dulu diperbaiki, hatinya diperbaiki, setelah itu barulah wajah, bentuk tubuh, fisik dan lain-lain. Menghidupkan Ramadan. Dengan apa menghidupkan Ramadan? Ada orang menghidupkan Ramadan dengan banyak-banyak khatam Quran, ada orang menghidupkan Ramadan dengan banyak-banyak sholat malam, ada orang menghidupkan Ramadan dengan banyak berzikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, bersolawat. Tapi Telkomsel ada satu sisi yang dia pilih, menghidupkan Ramadan dengan berbagi. Ini menunjukkan orang Telkomsel ini duitnya banyak, karena dia nggak milih baca Quran. Dari mana Ustaz tahu? Qurannya masih rapi, menunjukkan belum dibaca. Jangan suuzon Pak Ustaz, itu susunya dibuat rapi karena acara ini. Nggak boleh Ustaz melihat zohirnya. Kami baca Quran bukan yang tersusun di situ, melalui aplikasi Pak Ustaz. Dia tidak memilih tahajud malam dengan tarawih sampai 36 rakaat. 36 rakaat itu mazhab Maliki, tambah witir 3, 39. Dia nggak milih itu. Karena kalau orang Telkomsel tarawihnya sampai 39, siangnya nggak bisa masuk kantor, maka dia lebih memilih menghidupkan Ramadan dengan berbagi. Berbagi apa? Berbagi itu nggak usah yang besar-besar dulu, berbagi itu mulai yang kecil dulu. Apa pesan Nabi kepada Sayyidatuna Aisyah? Ittaqin nar, jaga dirimu dari neraka. Ini neraka, ini engkau. Bagaimana kau menjaga dirimu dari neraka? Jaga dirimu dari neraka walau bisyiqqi tamrah, walaupun dengan sebelah kurma. Kurmanya cuma satu, dibelah dua, sebelah ke mulut sahabat, sebelah ke mulut kita. Itu sudah berbagi namanya.
Tapi kalau ada orang Telkomsel berbaginya sebelah kurma, terlalu. Sebelah kurma. Tapi begitulah Nabi mengajarkan. Tidak mesti dari yang besar dulu. Sebelah kurma bagi dua. Bro, ini ada sebelah kurma. Sebagaimana kata pepatah, sikit tanda teringat, banyak makan sendiri. Dimulai dari hal yang kecil dulu. Kata Nabi kepada tetangga, idza tabakhta, kalau engkau memasak, fa'aksir ma'aha, banyakkan kuahnya. Kalau masak banyakkan kuahnya. Mama, ibu, anak-anak, tolong petang ini kuahnya banyakkan. Sesuai ceramah Ustadz pagi tadi di Telkomsel. Banyakkan kuah. Akhirnya sedekah kuah melulu. Ini gara-gara Ustadz Somad ceramah ini. Sebelum ini isinya ayam, daging, ikan. Sekarang kuah aja udah isinya. Padahal maksud Nabi, di saat engkau kekurangan pun engkau bisa berbagi. Makanya dalam Al-Quran itu sifat orang yang bertakwa, alladzina yunfiquna fis sarra, orang yang bisa berbagi pada waktu lapang, wad-dharra. Tapi ada orang yang luar biasa, bisa berbagi di waktu sempit, sedikit pun dia bisa berbagi. Nah, itu luar biasa. Nabi tidak mengajarkan mesti ngasih yang banyak dulu, enggak. Makanya orang Telkomsel habis gajian pulang, mampir ke warung, beli beras 5 kilo, gula 1 kilo, kopi 1 bungkus, teh, roti, ikan sarden bungkus. Berapa sanggup bungkus? 1, alhamdulillah. 2, wa syukrulillah. Setengah, innalillah. Bagi kepada jiran, kepada tangga, kepada sahabat. Yang belanja bapak, yang beli bapak, yang bungkus bapak, yang bagi istri. Jangan bapak yang bagi. Khawatirnya anak yatim itu emaknya cantik pula. Meledak perang dunia ketiga. Siapa yang nyuruh bagi? Ustadz Somad. Jangan ikut lagi, sesat dia itu. Aku juga yang kena lagi. Nah, ini kita berbagi pada hal yang kecil-kecil saja. Sore, sudah berapa kali buka puasa di rumah? Tiap hari, sering. Coba sekali buka puasa di panti asuhan. Bawa istri, bawa anak, cari panti. Assalamualaikum Bapak Ketua Panti. Waalaikumsalam. Petang ini kami mau berbuka dengan anak-anak di sini. Berapa orang semua di sini? Ya, ada sekitar 200-an Pak. Ya, kami mau buka. Dengan semuanya? Enggak, 2 orang aja. Kebetulan kita bawa 2 bungkus kan. Buka puasa di mall, bagus. Berapa banyak orang yang bukber nggak sholat maghrib. Tempat wudhu keran cuma 3, toilet 1. Ngantri maghrib, orang selesai tarawih baru selesai. Udah habis orang tarawih, tadarus baru selesai. Apa kata dia? Alhamdulillah nggak tarawih malam ini. Apa sebetulnya yang mau kita cari dari bukber ini? Padahal sholat adalah tiangnya agama ini adalah sholat. Maka kalau gara-gara bukber sampai nggak sholat, haram bukber itu. Kok bisa haram? Karena meninggalkan sholat adalah haram, maka semua perbuatan yang menyebabkan meninggalkan sholat ikut menjadi haram. Iya, tapi ini silaturahim Pak Ustadz. Silaturahim apa? Jumpa mantan. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Apa manfaatnya? Silaturahim. Apa manfaatnya? Makan bersama. Tapi mudaratnya meninggalkan sholat. Nah, ini penting dipikirkan. Bagi yang sudah, apa boleh buat? Banyak-banyak istighfar. Tapi bagi yang belum, cancel. Tapi kalau tempatnya nyaman, di aula masjid, habis takjil, makan, batalkan puasa, langsung sholat maghrib. Habis maghrib baru makan. Begitu yang kami lakukan Pak Ustadz. Begitu azan kami makan kurma, minum, habis itu sholat. Habis itu ngobrol sampai habis tarawih Pak Ustadz. Sama aja. Nah, berbagi itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Tidak mesti yang besar-besar dulu. Allah bisa karena biasa, membiasakan diri dari hal yang kecil. Alhamdulillah Pak Ustadz, suami saya itu selalu
membiasakan diri dari yang kecil-kecil. Dari sejak kami awal nikah, dia sedekah saya lihat 2.000, sampai anak kami udah semester 3 Pak Ustaz. Itu istiqomah namanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita biasakan dari hal-hal yang kecil ini, barulah ada peningkatan nanti kepada hal-hal yang besar. Man bana masjidan, hampir semua amal-amal dalam Islam ini melalui harta. Rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Sholat dengan harta. Sholat bukan dengan harta Pak Ustadz. Sholat baru sah kalau menutup aurat dari pusat hingga ke lutut. Menutup aurat pakai kain, membeli kain dengan uang, maka mencari uang hukumnya wajib, dan mencari uang ibadah, karena kalau tidak ada uang tidak bisa beribadah. Jadi kalau ada orang sholat cuman pakai celana pendek, tertutup pusat, tertutup lututnya Pak Ustadz, sah sholatnya, tapi jangan dilaksanakan begini, takutnya nanti dipoto orang dari belakang. Ditanya orang, dikomen orang, kenapa kau sholat di sini? Kata Ustadz Somad, kena lagi saya. Sholat, zakat, berzakat apalagi, baru wajib keluar zakat kambing kalau kambingnya 40 ekor kambing, keluar 1 kambing. Ontanya 5, keluar 1 kambing. Emasnya 85 gram emas. Siapa yang punya 85 gram emas, maka keluar 2,5%. Ini kalau saya lihat dari raut wajah dan tatapan mata, ini minimal tabungan kelihatannya 100 juta ini per orang. Ini minimal. Dari bunyi aminnya seperti kurang yakin sebetulnya. Kalau 100 juta berarti zakatnya 2,5%. Jika tabungan Anda 100 juta, berapakah zakatnya? Memang kalau udah cerita zakat ini banyak yang pura-pura bodoh memang. 2,5%, 2.500.000. Jadi kalau ada yang 1 miliar, 25 juta. Zakat, sholat, zakat, puasa. Puasa nggak ada ngeluarkan uang Pak Ustadz. Man fattara sha'iman, siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Man fattara sha'iman, siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Makanya sekarang banyak sekali orang yang rajin ngasih buka puasa. Aku hari ini udah ngasih orang buka puasa 100 porsi. Karena itulah aku nggak puasa lagi katanya. Ini aliran sesat ini. Maksud hadis itu bukan berarti kalau kita udah ngasih lalu kita nggak puasa. Pahalanya seperti orang yang berpuasa, tapi yang ngasih itu tetap puasa. Makanya hadisnya sahih, hadisnya sehat, yang mengamalkannya sakit. Hadis sahih itu artinya hadisnya sehat. Jangan sampai hadisnya sahih tapi pemahaman kita terhadap hadis itu nggak sehat. Makanya kalau ada penafsiran liar di kepala kita, tanyakan ke ustadz, tanyakan ke guru, tanyakan ke kiai, tanyakan ke habib. Baca sendiri, interpretasi sendiri, tafsirkan sendiri, nyasarnya rame-rame. Kenapa? Diposting di grup. Siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang puasa, maka dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Jangan puasa lagi, bagi aja buka puasa. Tidak begitu pemahamannya, kita tetap melaksanakan puasa. Salat pakai duit, zakat memang duit, puasa pun pakai duit. Sahur, tasahharu, bersahurlah kamu. Fa inna fis sahuri barakah, dalam sahur itu ada barakah. Bersahur, makan, membeli beras, lauk pauk, dessert, cuci mulut, manisan, teh, kopi, pakai duit. Maka mencari duit untuk beribadah adalah ibadah. Haji apalagi, saya nggak tahu DKI Jakarta berapa. Kalau di Riau sekarang 20 tahun, store 2026
berangkat 2046. Jadi kalau saya store sekarang umur 28. Umur ini kan bukan, ada malah yang bilang tua banget lagi. Umur ini sebetulnya bukan masalah angka, tapi masalah rasa. Saya nggak ada melihat orang tua ini sekarang ini. Nggak ada yang tua ini yang hadir ini. Ini yang hadir ini adalah anak-anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Casingnya aja tua, signalnya Telkomsel. Memang iklan itu masuknya di menit ke-30 memang. Jadi, mana tadi hilang bahan saya. Jadi haji itulah yang paling banyak uang. Transportasi, pesawat, akomodasi, hotel, konsumsi, catering, belanja di sana. Makanya ibadah yang paling banyak orang nangis, haji itulah. Nanti kalau sholat nggak terlalu, puasa nggak juga, zakat nggak, tapi kalau haji baru ngelihat Ka'bah, ya Allah, baru tawaf, ya kenapa nangis? Duitnya banyak keluar. Itu. Nah, jadi kalau ada orang yang mengatakan, kamu dulu perasaan bisnisnya hebat, sekarang ya aku sejak taubat udah hijrah, dunia ini sudah kutinggalkan udah. Ini bukan Islam yang benar. Ini Islamnya Snok Horgronje. Snok Horgronje mengatakan, Snok Horgronje dari Leiden, Belanda, Amsterdam. Dia pura-pura masuk Islam. Namanya dirubahnya menjadi Abdul Ghafur. Untung nggak Abdul Somad. Pergi dia ke Makkah, 6 bulan dia di Makkah. Karena syarat bisa masuk Makkah mesti Islam. Bayangkan perjuangan dia, pura-pura masuk Islam, masuk ke kota Makkah, 6 bulan dia di Makkah, mendekati ulama-ulama Nusantara yang ada di Makkah. Di antaranya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani, dia dekati. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, dia dekati. Dia untuk melihat bagaimana sifat orang Islam Indonesia, Nusantara. Indonesia belum ada waktu itu. Setelah itu barulah dia datang ke Nusantara, dia masuk ke Aceh, lalu dia pergi ke Jawa Barat, lalu kemudian akhir hayatnya dia pulang dan mati di Amsterdam. Di kuburnya itulah baru ketahuan. Di antara sejarawan Indonesia yang datang ke kuburnya adalah almarhum Bapak Ridwan Saidi, membuktikan bahwa dia tidak Islam. Apa ceramah dia? Silakan beribadah banyak-banyak, tinggalkan dunia. Kebun biar kami yang menggarap dengan menanam karet, tebu, tembakau dan sawit. Kalian banyak-banyak zikir aja. Makanya kalau ada sekarang ustadz yang mengatakan tinggalkan perkebunan, tinggalkan pertanian, tinggalkan bisnis, ini murid-murid Snok Horgronje. Sedangkan kita diajarkan dalam Islam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunianya mesti hasanah, baru akhiratnya hasanah, barulah selamat dari api neraka. Wa qina adzabannar. Jadi kalau ada pegawai karyawan keluarga besar Telkomsel, kalau sudah masuk kerja lemah, letoy, lesu, loyo, lunglai, bawaannya mau mati, pas ditanya, kok begini bro? Ini dunia semua ini. Kok bisa kau ngaji sama Snok Horgronje? Semangat bekerja. Kenapa? Karena kita bekerja itu berpahala. Orang yang mencari nafkah rezeki yang halal untuk makan anak istrinya, lalu kemudian dia pakai untuk beribadah dengan sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, barulah ditambah yang sunat-sunat infak sodakohnya, syukur-syukur wakafnya. Tadi malam kami menghadiri sholat tarawih, wakafnya siapkan semua untuk mendengar kalimat ini. 300 miliar. Bayangkan itu kalau dibelikan ke cendol, berenang sambil minum, jangan dibayangkan. Begitulah hebatnya wakaf. Jadi ibadah-ibadah dalam Islam ini dengan harta. Orang membayangkan Nabi Muhammad itu hanya baca Quran, sholat, zikir.
Nabi Muhammad itu miskin, Nabi Muhammad itu susah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, lomba juara nulis sejarah Nabi yang diadakan di Saudi Arabia. Pemenangnya namanya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dari India. Bukunya sudah diterjemah ke bahasa Indonesia. Bagus buku ini, dibeli untuk hadiah anak-anak keluarga kita, sehingga nanti waktu kita mati meninggal dunia, saat anak kita membuka lemari, nangis dia melihat buku itu masih di sampul plastik. Betapa sibuknya ayahku mencari dunia untuk aku, sampai nggak sempat membaca buku ini, dihadiahkannya untuk aku. Nanti dibacanya di buku itu, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah, maharnya 20 ekor onta. 1 ekor onta seharga sapi limosin yang besar itu 50 juta. Sebetulnya harganya lebih, tapi karena hubungan kita dengan Telkomsel ini baik, ya 50 lah. 50 juta kali 20 ekor 1 miliar. Saya sebetulnya nggak mau menyampaikan hadis yang begini, jarang saya sampaikan di masyarakat karena ini merusak harga mahar. Iya, dan bagi perempuan yang udah menikah, dia merasa menyesal dulu. Ini berani saya sampaikan sini karena kebetulan jamaahnya laki-laki semua. Oh ada, astagfirullah, bocor juga ini soal. Saya khawatir, mudah-mudahan sudah menikah semua, mudah-mudahan. Kalau belum, naik harga mahar. Unjuk rasa semua orang, jangan lagi undang Ustaz Somad ke Telkomsel, turunkan harga mahar. 1 miliar itu baru dihitung dari onta, dan ada beberapa auqiyah, beberapa emas. Dihitung total harga mahar Nabi nikah dengan Khadijah 2 miliar. Yang miskin itu bukan Nabi Muhammad, yang miskin itu yang kemarin waktu akad di masjid itu, dengan seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tunai. Ya, itulah yang pakai miskin. Yang tersinggung, kalau kebetulan sama, jangan tersinggung. Kunci dengar pengajian Ustaz Somad itu satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, pulang, meninggal. Bukan karena itu, memang ajalnya sudah sampai. Kenapa di sini Ustaz sampaikan tentang mahar 1 miliar itu? Karena saya lihat, ya ini orang-orang berduit semua. Masjidnya jarang kita sholat di masjid yang suasananya macam di dalam pesawat ini. AC-nya menderu terus, macam mau landing. Sebentar lagi keluar suara, prepare for landing, prepare for landing. Hah? Kamera sampai berapa ini ya? 1, 2, 3, 4 menyala semua kan? Soalnya di beberapa tempat pajangan aja. Boleh minta rekaman dari sisi sini deh. Mohon maaf Pak Ustadz, itu untuk gaya-gaya aja. Ini menunjukkan kaya. Maka Islam itu al-mu'minul qawi, orang mukmin yang kuat, kuat badannya, kuat imannya, kuat keuangannya, khairun, lebih baik. Wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah, minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah, lemah imannya, lemah otaknya, lemah keuangannya, lemah, apalagi sampai lemah syahwat. Nauzubillah. Sudah 2 orang datang ke rumah saya, doktor. Bapak mau apa? Saya bilang. Agak-agak berbisik dia. Ada obat kuat nggak Pak Ustaz? Hah? Udah mau marah saya. Kenapa kau ke rumahku datang minta obat kuat? Saya bilang. Ditunjukkannya video. Ini Ustaz ada obat kuat. Rupanya video AI itu. Ada video AI saya jual obat kuat. Kurang ajar betul loh. Kalian yang membuat-buat video AI aku menjual jualan, dilaknat Allah kalian semua. Tolong potong nanti ya.
potong. Kita upload di Instagram Ustaz Somad yang followernya 10 juta itu. Maksud saya yang belum follow lah. Harta. Jadi kalau ada orang mengatakan setiap kali sholat pasti disandingkan dengan harta. Alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa aqimus shalah wa atuz zakah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum. Lalu siapa ini yang memotong, mengkat Islam ini hanya sholat? Kenapa harta tidak dipentingkan dalam Islam? Ketika Nabi Muhammad SAW berkurban, dia ambil pisau, dia sembelih sendiri waktu haji wada, 2 bulan sebelum dia meninggal. Dia meninggal Rabiul Awal, Zulhijjah, Muharram, Safar. Zulhijjah sudah agak di ujung, Muharram, Safar, 2 bulan lebih kurang sebelum meninggal. Dia potong sendiri 37 sisanya 63 ekor dia potong sendiri. Bayangkan itu, umur Nabi 63 tahun mampu memotong 63 ekor onta sendiri. Betapa sehatnya Nabi. Orang kita umur 63 asam urat, asam lambung, encok, diabetes, nggak usah kita sebut lagi, makin banyak yang sakit hati. Nabi motong sendiri 63 ekor. Habis itu pisau dia kasih ke Sayyidina Ali. Ya Ali, wahai Ali, lanjutkan. Dipotong Sayyidina Ali 37 tambah 63 sama dengan 100 ekor onta. Duit Nabi sendiri. Siapa yang mengatakan Nabi miskin? Itu kemarin ada artis menyembelih 1 sapi limosin sendiri, viral videonya. Pejabat 1 sapi limosin dari Australia sendiri, viral videonya. Nabi 100 ekor onta sendirian. Yang miskin itu siapa? Itulah yang datang ke masjid 1 sapi kurus 7 orang. Udahlah sapi kering 7 orang. Habis itu langsung datang ke panitia, tolong minta kupon 3 ya. Mintanya perbuatan, tolong paha kambingnya, sapinya, kepalanya. Kalau ada nanti begini orang menyerahkan ke panitia, bilang sama dia, kau bawa sapi kau, potong sendiri, makan sendiri, mati kau sendiri. Nabi Muhammad SAW itu kaya, tapi dia hidup bersahaja. Itu yang betul. Dia tidak miskin, tapi dia hidupnya bersahaja. Ketika perang Badar, kebetulan perang Badar ini bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan. Yaumal Furqani yaumal taqal jam'an, ketika bertemunya 2 pasukan, tanggal 17 Ramadan. Lalu kemudian dapat harta rampasan perang. La taqillu an 50 alfi dinarin zahabin, 50.000 keping uang dinar. 1 dinar zaman Nabi nggak ada uang kertas. Uang dinar uang logam, beratnya 4,25 gram. 4,25 gram emas murni itu sekarang kalau kita patok 4,25 gram ya sekitar 4 juta lebih Pak Ustadz ya, karena kita dengan Telkomsel 4 juta aja lah. 4 juta kali 50.000 keping, 50.000 keping, 4 juta kali 50.000 keping. Berapakah hasil rampasan ghanimah perang Badar? Mestinya ujian seleksi pegawai karyawan Telkomsel itu soalnya begini. Jika perang Badar dapat 50.000 keping, 1 keping beratnya 4,25 gram, harganya 4 juta, berapakah hasil dapat perang Badar? 200 miliar. 200 miliar. Dan ketika itu datang anak kesayangannya Sayyidatuna Fatimah, yang punya anak Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Ya Rasulullah, ya
suamiku miskin Sayyidina Ali, aku nimba air sendiri. Fatimah anak Nabi, Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah, pemimpin perempuan penghuni surga, nimba air sendiri. Tanganku buat adonan tepung gandum, tolonglah beri aku harta rampasan perang, budak yang bisa menolong. Apa kata Nabi? Sebelum tidur engkau bertasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Saya membaca hadis ini nggak nyambung. Orang minta pembantu, minta meringankan beban, minta duit, disuruh zikir. Lama-lama baru saya paham. Ternyata banyak pun uang kita, banyak pun pembantu kita, kalau hati kita nggak tenang. Berapa banyak orang-orang kaya, saking banyaknya pembantunya, ada satu orang yang khusus mengorekkan telinga sebelah kanan aja. Bayangkan itu. Ada yang khusus memotongkan kuku sebelah kiri aja. Bayangkan itu. Tapi tak tenang. Maka Nabi mengajarkan, ini tidak dibagi-bagikannya, dipakainya semua untuk jihad fisabilillah. Masjid Nabawi yang kita sholat, dari mimbar Nabi ke dinding kamar Nabi sebelah kiri kalau kita menghadap kiblat, dari mimbar Nabi sebelah kiri, dinding kamar Nabi 22 meter. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan nanti kita berangkat dalam program Umroh Akbar bersama Ustadz Abdul Somad. Ongkos tanggung masing-masing. Itu adalah tanahnya, itu tanah wakaf yang dibeli oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa dia membelinya? Karena dia mau mendapatkan amal jariah. Padahal dia Nabi, udah cukup dengan pahalanya, dia dijamin masuk surga. Dia ingin mengajarkan dia dapat amal jariah, dapat pahala, masuk surga, dan lebih daripada itu dapat amal jariah, dikubur mengalir pahalanya. Mudah-mudahan kita yang punya banyak uang bisa melakukan ini, insya Allah. Amin. Ustadz Somad itu pandai ceramah aja, ngomong aja, nyuruh orang aja, berbagi. Jangan-jangan dia nggak pernah berbagi. Ini ceramah Ustadz Somad ini direkam, nanti diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Subscribernya 5 juta. Hasilnya 1 bulan 120 juta. Sampai sekarang, dari sejak Juli 2019 sampai sekarang 2026, tidak pernah saya ambil duitnya masuk ke rekening saya. Duitnya semuanya untuk beli beras, beli minyak, bayar listrik, gaji guru, gratis tahfiz Quran 25 setahun, 25 SMP 75, 25 SMA 75. Itulah yang ditanggung melalui YouTube ini. Untuk apa Ustaz ceritakan? Ini kan jadi riak. Nanti daripada aku difitnah orang, bagus ku ceritakan untuk menyelamatkan diriku. Nanti difitnah orang, tuh Somad tuh pakai mobil tuh kan dari duit YouTube itu. Dari mana kau tahu? Dari bunyi knalpotnya, tuk 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 tuk. Menyelamatkan diri kita. Kenapa Ustaz ceritakan di sini? Jangan ada dusta di antara kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berat enggak Ustaz memberikan? Oh, berat, jangan kau tanya. Beratnya minta ampun, 120 juta, Bro. Bayangkan itu dari 2019 sampai sekarang. Kenapa Ustaz kasih? Saya enggak tahu akan sebanyak itu. Waktu awal-awal dulu subscribernya 5 orang cuma. Saya bilang ini channel lillahi ta'ala, pakai, saya bilang, mana-mana saya ceramahkan. Rupanya sampai 5 juta subscriber, hasilnya 120 sebulan. Nggak mungkin saya ambil, temakan cakap lah saya. Paling udah saya ceramahkan kemana-mana. Jejak digital kejam, Bro. Itu menolong kita supaya apa? Saya merasa ceramah saya ini udah nggak ada lagi pahalanya. Ria, sum'ah, ditonton orang, dipuji orang, disambut orang, udah nggak ada lagi pahalanya. Kenapa? Diambil oleh follower, viewer, dan subscriber. Sedekah pun juga sudah habis juga pahalanya, karena Ustaz ceritakan kemana-mana. Tapi ada satu, anak-anak yang menghafal Quran, dia punya murid, dia ngajar, anak-anak ini punya anak, dia mendoakan, itulah yang akan, dan orang-orang baik. Ini kan orang baik-baik semua.
baik. Ini orang-orang baik ini berdoa, ya Allah, sehatkan Ustadz Somad sampai Ramadan hari yang ke-9 ya Allah. Setelah itu mau mati-matilah dia ya Allah. Asal udah ceramah dia di Telkomsel ini terserahlah ya Allah, kata jamaah. Itulah maka saya sehat walafiat. Banyak orang nanya saya, Ustadz suplemennya apa? Enggak ada, saya bilang. Minumannya teh manis, saya bilang. Sahurnya ya nasi, saya bilang. Apa yang membuat Ustadz sehat? Yang membuat sehat itu adalah semangat. Sehingga semangat itu, semangat kita apa? Semangat kita untuk berbagi. Makanya kalau bapak pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, semua tulang dibantingnya. Untuk apa? Supaya kalau dia dapat duit, dia bisa berbagi kepada orang banyak. Itu luar biasa. Ini tema. Memang Telkomsel ini membuat tema ini memang tepat betul. Coba kalau dibuatnya temanya, marilah kita berzikir mengingat Allah. Enggak cocok. Ngapain dia berzikir di Telkomsel? Berzikir sambil bekerja, sambil nyetir, bisa aja. Tapi masalah berbagi ini. Kelanjutan. Dari kebaikan menuju keberkahan. Kebaikan itu apa? La taqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sepelekan kebaikan walaupun kecil. Apa sekecil-kecil kebaikan? Antalqa akhaka biwajhin talqin, ketemu dengan orang wajahnya cerah. Itulah kebaikan yang paling ringan. Enggak ngasih uang, enggak ngasih duit, enggak nyumbang, ketemu dengan orang wajahnya cerah. Alhamdulillah, dari mulai saya disambut tadi di bawah sampai masuk buat video sampai di masjid, saya lihat wajah-wajah orang Telkomsel ini cerah semua wajah. Apa merek skincare-nya ini? Cerah wajah. Jangan ketemu sama orang wajah ditekuk macam jeruk purut ditimpa beton, diinjak gajah. Gimana bentuknya itu? Siapa yang mengamalkan hadis Nabi ini? Buat lingkaran kuning, mata dua, huruf U, keep your smile. Orang barat yang ngajarkan untuk senyum. Saya kebetulan mendampingi imam dari Palestina. Saya menerjemah ke beberapa masjid. Terus ada yang nanya, Syekh, ya, apa kesan Anda selama di Indonesia? Syekhnya ngomong, kesan saya selama di Indonesia, orang Indonesia paling mengamalkan hadis Nabi. Saya kaget, hadis yang mana? Tapi saya nggak nanya, saya kan jaga harga diri saya pura-pura, tapi saya penasaran apa lah ini. Hadis yang mana? Hadis yang mana sih? Hadis senyum. Memang betul orang Indonesia suka senyum. 5 kali kita pandang, 5 kali senyum. Orang yang paling payah senyum orang Rusia, orang Arab juga gitu senyum. Orang kita, cobalah berapa kali kita tengok senyum terus. Begitulah hebatnya dia. Walaupun nggak puasa, senyum juga. Pas ditanya, kau kenapa nggak puasa? Yang penting senyum, kata Ustadz Somad. Makanya nonton jangan TikTok yang 1 menit, tonton yang full 1 jam ceramah Ustadz Somad di Telkomsel. Udah berapa kali udah saya sebut, ada dihitung tadi. Kebaikan, jangan pernah menyepelekan perbuatan baik walaupun hanya menampilkan wajah dalam keadaan cerah segar. Tapi bagi laki-laki, bagi perempuan, dia hanya memperlihatkan wajah cerahnya kepada suaminya saja, kepada mahramnya, anaknya, bapaknya, pamannya, ponakannya, adiknya, kakaknya. Perempuan jangan menampilkan wajah cerahnya ke laki-laki lain. Kenapa? Karena laki-laki ini banyak salah sangka. Disangkanya suka. Ketika diminta macam-macam nggak dapat, dia kecewa. Akhirnya dianggapnya PHP, pemberi harapan palsu. Jangan tampilkan wajahmu senyum. Kalau mau posting di FB, Instagram, TikTok, wajah yang biasa aja. Karena kalau senyum dilihat orang, ada orang lihat, senyumnya ke aku. Dia salah sangka. Pas dia buka muncul lagi. Tengoknya 3 kali, buka muncul lagi, akhirnya dia jatuh cinta. Bayangkan ada orang yang nggak ibu kenal, yang bukan siapa-siapa, nun jauh di sana, tapi mencintaimu diam-diam. Waspadalah.
Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Makanya kakak-kakak, ibu-ibu, adik-adik yang perempuan, kalau mau posting di Instagram, posting gambar yang rame-rame, yang kira-kira wajahnya sebesar tai coro. Kecil. Mau di zoomnya besar, makin hancur. Jangan tampilkan wajah, apalagi mesra kepada orang, jangan. La takhda'na bil qaul. Jangan bersuara mendayu-dayu, lemah gemulai. Itu bukan perbuatan baik. Enggak apa-apa perempuan itu kelihatan julid, enggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana? Telkomsel. Jangan ramah. Karena ada orang yang kenapa enggak boleh bersuara mendayu, lemah gemulai? Yatma'alladzi fi qalbihi marad. Ada orang yang ketika dia mendengar suara itu, dia langsung error. Nggak tahan dia mendengar suara. Ada jenis laki-laki, kalau mendengar suara yang lemah gemulai itu, jangankan suara perempuan, suara bencong pun dia error. Maka bersuara yang normal aja, jangan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini siapa? Dia Telkomsel. Langsung error dia, kejang-kejang dia langsung. Kalaupun nggak mau keras-keras, ya yang biasa-biasa aja, yang wajar-wajar aja. Kalau kita duduk di rumah makan, di mall, dilihat orang sekali, oh mungkin dia terlihat, lihat 2 kali, mungkin kelihatan, lihat 3 kali, langsung tunjukkan cincin. Bilang, aku sudah tunangan 3 kali gagal, bilang. Nah, supaya apa? Untuk menjaga semua. Dari kebaikan, walaupun kecil, menuju keberkahan. Apa itu berkah? Berkah itu onta yang turun ke tanah, itu artinya berkah. Saya beli tanah 25 meter kali 25. Pak Hasibuan beli tanah 2 meter kali 25. 3 kapling situ, Hasibuan 1, Hasibuan 2, Hasibuan 3. Trio Hasibuan, Halak Ita Sasudena. Beli tanah kami. Lalu ketua tim UAS Jakarta, Ustadz Kurtubi, jadi ada 5 kapling. Tiba-tiba datang onta, turun ke tanah saya. Padahal ada 4 kapling, tapi di tanah saya lah onta ini turun. Loh kok di tanah Ustadz? Ya terserah saya, orang saya yang ngomong. Turun ontanya di tanah saya. Maka di antara 4 tanah ini harganya sama, lokasinya sama, di kota yang sama, tapi tanah saya ini disebut tanah yang berkah. Kenapa? Karena saya punya hewan tunggangan onta, dapat daging onta, dapat susu onta, dapat kulit onta, dapat hewan tunggangan onta, maka tanah saya ini berkah. Arti berkah itu barokah ya buruku, onta yang turun. Lalu makna berkah itu apa? Ziyadatul khair, kebaikan yang lebih. Pak Hasibuan 3 cuma dapat tanah, Ustadz Kurtubi cuma dapat tanah, tapi saya punya tanah plus. Itu makna berkah. Makanya kita makan itu mau berkah, makanya doanya berkah. Allahumma barik lana. Nikah juga mau berkah, makanya doanya berkah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Lahir anaknya, didoakan juga berkah. Ini anakku baru lahir, tolong doakan. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Kalau hafal, kalau nggak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Minta berkah. Ada orang nyumbang untuk bangun masjid, doakan barakallahu laka fima a'taita wa barakallahu laka fima abqaita wa ja'alaha laka tahuran. Berkah, hidup ini mau berkah. Ada orang yang umurnya bertambah, barakallahu laka fi umrik, semoga Allah berikan berkah pada umurmu. Ada orang yang umurnya 17 tahun hafal Quran 30 juz, 17 tahun jadi imam tarawih. Tapi ada orang yang seumur dengan saya ini, umur saya ini jelita, jelang 50 tahun. Ada di atas saya, Lolita, lolos 50 tahun. Tapi kami, ya nggak terlalu banyak.
kurang berkahnya. Botolnya sama-sama 600 ml, nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang. Botol itu udah paten, botol kaca, nggak bisa dimelarkan. Tapi harganya bisa berubah. Kenapa? Karena berkah. Yang satu harganya 5.000. Kenapa? Isinya air putih. Yang satu ini harganya 500.000. Kenapa? Isinya madu, madu asli. Dibawa pulang ke rumah, istri marah. Stop, jangan dilanjutkan. Tolong sebelum diupload yang bagian ini nanti diedit dulu. Yang ketiga ini lebih mahal, 50 juta. Kenapa? Isinya air zam-zam. Dengan harga tiket pesawatnya sekalian. Begitulah lebih kurang berkah itu. Umurnya boleh sama, kantornya boleh sama, tapi berkahnya luar biasa. Bisa bekerja, cari nafkah, dunia dapat, akhirat dapat, kerja, sholat nggak terhalang. Saya dapat WA, Ustadz Somad, apa hukumnya sholat di toilet? Saya udah mau marah, kau mau ngetes ilmu aku ya? Kenapa kau tanya sholat di toilet? Saya kerja di luar negeri Ustadz, supervisor saya melarang untuk waktu habis, karena prinsip mereka time is money, waktu adalah uang, maka nggak boleh sholat. Akhirnya saya ambil handuk, saya gelar di toilet, saya sholat di situ Pak Ustadz. Meleleh air mata saya, betapa anak bangsa yang kaya raya, gemah ripah, loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, hanya untuk cari makan, keluar sholat pun payah. Ustadz Somad, apa hukumnya saya cuci babi 1 hari 2 kali? Ternyata dia bekerja, yang tuan rumahnya dia mesti cuci itu. Saya bilang, kau bawa air dalam botol campur air tanah ke tempat kau kerja. Nanti kau habis cuci itu bersihkan tanganmu dengan 6 kali air tanah itu. Setelah itu kau cuci bilas dengan air mutlak, air suci bersih dari keran. Habis itu kau sholat. Sore kau cuci lagi. Habis kontrak kerjamu, dapat duit, pulang beli sawah. Jangan kau kerja keluar lagi. Lebih baik kau kerja di dalam negeri, ibadahmu terjaga, terpelihara. Begitulah susahnya mereka cari makan, sampai keluar video, cukup aku aja yang WNI, jangan sampai anakku katanya. Sampai begitunya. Maka beruntunglah saudara-saudaraku yang bekerja di negeri kita sendiri, sholat tidak terhalang, puasa tidak terhalang, tempat sholatnya adem, ayam, tentram, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, tema menghidupkan Ramadan dengan berbagi dari kebaikan menuju keberkahan, bisa kita jadikan sebagai bekal